Wanita ini bernama Rahimi. Dia adalah seorang jurnalis asal Tehran yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang terjadi di kota Mashhad. Jadi Tehran ini merupakan ibu kota dari negara Iran. Sedangkan Mashhad sendiri adalah kota terbesar kedua di Iran. Saat itu pada tahun 2000 sampai 2001, di kota Mashhad lagi gencar-gencarnya pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seseorang terhadap para wanita penghibur. Pertama kali Rahimi tiba di kota Mashhad, dia mencoba menginap di sebuah hotel. Namun ketika si resepsionis menyadari bahwa status Rahimi adalah lajang yang bepergian sendirian, resepsionis itu beralasan jika hotel sudah penuh. Jelas dong Rahimi tidak terima akan hal itu, karena sebelumnya dia sudah membooking kamar hotel tersebut. Rahimi kemudian menunjukkan kartu jurnalisnya. Mengetahui bahwa wanita yang ada di hadapannya itu adalah seorang jurnalis, mereka pun dengan cepat mempersilahkannya menginap di sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang ibu tunggal yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Di malam itu sebelum berangkat kerja, dia berpamitan terlebih dulu kepada anaknya yang sedang tertidur. Keadaan sulit ini membuatnya terjerumus dalam dunia malam serta memakai obat-obatan terlarang. Wanita itu menyusuri jalanan kota Mashhad dengan penuh harapan. Dia sangat menyadari akan dosa yang telah dia perbuat. Sampai akhirnya datanglah seorang pria dengan membawa uang dan membawanya ke sebuah apartemen yang gelap. Setibanya di sana, wanita itu sempat menolak karena curiga dengan tempatnya. Namun di saat akan beranjak pergi, pria itu mengejarnya dan menghabisi tanpa belas kasih, meski dia telah memohon untuk hidup demi anaknya di rumah. Setelah itu, dia membuang jasad korbannya ke suatu tempat. Keesokan harinya Rahimi menemui seorang kepala redaksi kriminal setempat yang bernama Sharifi untuk berkoordinasi. Sharifi berkata, jika para polisi belum menemukan petunjuk apapun selama 6 bulan terakhir, akibatnya membuat masyarakat menjadi panik dan ketakutan. Lebih gilanya lagi, setelah melakukan pembunuhan, si pelaku menelpon polisi dan memberitahukan di mana dia membuang korbannya. Tujuannya agar dunia heboh, diliput banyak media, dan misi pembersihannya diketahui banyak orang. Di tempat lain terlihat seorang pria paruh baya sedang bekerja. Dan inilah dia, pembunuh berantai yang selama ini meresahkan di kota Mashhad. Dia bernama Said Hanai. Said Hanai adalah sosok yang bisa dikatakan sayang dengan keluarga. Dia memiliki istri dan 3 orang anak. Namun dia mempunyai pemahaman yang salah kaprah tentang agama. Gimana enggak, dia memiliki pemahaman bahwa menghabisi para PSK yang berkeliaran di wilayahnya merupakan jihad. Kepala polisi yang bernama Rostami mengatakan bahwa mereka juga belum mendapatkan petunjuk secara spesifik yang mengarah kepada si pelaku. Di sini Rahimi menduga jika ada kelompok terorganisir yang melindungi aksinya itu dari belakang. Karena kasusnya cukup menggemparkan di Iran pada saat itu, hingga membuat opini publik menjadi terpecah belah. Sebagian warga menentang dengan mengatakan, ini adalah tindakan kriminal. Sebagian warga lainnya mendukung aksi yang mereka yakini adalah jihad moral atau dekadensi. Jadi film ini membuka mata kita sebagai penonton tentang bagaimana bisa ada seseorang yang dengan kejinya menghabisi wanita secara berantai, tapi mengatasnamakan Tuhan atau agama. Menganggap dirinya adalah pahlawan yang memperjuangkan misi ilahi. Mirisnya lagi, sebagian warga mendukung si pelaku, sedangkan dari sudut pandang Rahimi, dia mempertanyakan bagaimana perbuatan tersebut bisa dikatakan aksi suci. Nah guys, sebelum lanjut, saya akan lebih banyak menjelaskan tentang makna dari film ini, karena film ini dinilai terlalu sensitif, yang menyangkut masalah agama, pembunuhan berantai, dan isu yang terjadi di wilayah Timur Tengah, khususnya di Iran, tentang misogini.
Misogini sendiri dapat diartikan kebencian atau tidak suka terhadap wanita. Misogini dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk diskriminasi, fitnah perempuan, kekerasan terhadap wanita. Sang sutradara yaitu Ali Abbasi cukup berani dengan terang-terangan mengeksploitasi situasi nyata di Iran melalui film ini, menghindari segala hal buruk yang mungkin bisa berdampak pada sang sutradara karena dia sendiri merupakan orang Iran. Mengawinkan kisah nyata pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Said Hanai dan tokoh fiksi yaitu Rahimi sebagai pembela keadilan para wanita. Sang sutradara ingin mengkritik keras terhadap sistem politik dan peradilan di Iran. Dia ingin dunia tahu jika hukum di Iran sudah sangat menyimpang dari ajaran Islam. Banyak film yang mengangkat isu tentang diskriminasi wanita di Iran. Salah satunya seorang jurnalis berdarah Iran Prancis yang bernama Freydon Sahibjam di film The Stoning of Soraya, di mana seorang wanita yang difitnah dan dirajam sampai meninggoy. Kemudian di film ini, makanya sang sutradara membuat film ini untuk mengangkat isu yang terjadi di wilayah Iran tentang ketidakberdayaannya para wanita yang kerap kali mendapatkan diskriminasi, sekaligus mengangkat kisah nyata pembunuhan berantai yang dilakukan oleh orang yang terpandang. Sementara itu, Said terus mencari targetnya dan selalu menelpon Sarifi setelah menjalankan aksinya. Keesokan harinya, Rahimi ditemani oleh Sarifi mendatangi Hakim Akbar untuk meminta izin agar diberi akses ke dokumen kasus dan melakukan peliputan tentang masalah ini. Namun Hakim Akbar menolak jika Rahimi terlalu dalam mencampuri masalah yang terjadi di kota Mashhad. در مشهد مقدس شما باید مراقب رفتارت باشی. من اجازه حاشیه‌سازی نمیدم. Di tempat lain, Said kedatangan teman seperjuangan veteran perang yang bernama Haji. Haji menyadari adanya perubahan sikap pada saat dia menjadi lebih pendiam dan lebih suka menyendiri, sehingga Haji menawarkan mobilnya untuk dipakai Said agar pergi refreshing dengan keluarganya. Nah, jadi sedikit saya jelaskan ya, kenapa Said melakukan pembunuhan terhadap para wanita penghibur. Karena sebelum dia berprofesi sebagai buruh bangunan, ternyata Said merupakan veteran perang. Pernah suatu ketika, Said berkata kepada rekannya bahwa dirinya ingin menjadi sosok spesial di medan perang. Dalam artian, dia ingin dianggap pahlawan di dalam agama. Namun faktanya, begitu perang usai, dia merasa tidak berguna karena tidak bisa melakukan apapun, sehingga dia dianggap pecundang oleh para pendukungnya. Nah, mulai dari sinilah dia memiliki pemahaman yang nyeleneh, di mana saat dia gagal jihad di medan perang, maka dia berjihad dengan cara lain, yaitu pembersihan maksiat. Maka dari itu dia memberantas para PSK di kota yang dianggapnya kota suci. Sementara itu, Rahimi sedang berada di rumah makan saat seorang wanita penghibur bernama Sogra datang untuk meminta izin menggunakan toilet. Setelahnya Rahimi bertanya, "Apakah kamu tidak takut berjalan sendirian di malam hari pada seorang pembunuh yang mengincar para PSK? Dan apakah kamu tahu ciri-ciri pelakunya?" Sogra pun enggan menjawab pertanyaan dari Rahimi dan pergi begitu saja. Ketika selesai makan dan akan kembali ke hotel, Rahimi diikuti oleh pengendara motor. Beruntung, dia berhasil selamat dari seseorang yang mengikutinya. Keesokan harinya, Said memutuskan pergi berlibur bersama keluarganya. Namun kesenangan itu hanya sesaat, karena Said merusak suasana bahagia dengan memarahi Ali putranya hanya karena bola mengenai kepalanya. Akhirnya mereka menyudahi liburannya dan pergi menuju orang tua Fatimah untuk memenuhi undangan makan bersama. Ketika itu, Said meminta izin untuk mengambil barang yang tertinggal.
Tapi kenyataannya Said pergi ke kota untuk mencari mangsa baru. Target selanjutnya adalah Sogra. Said membawanya ke rumah. Dengan tanpa belas kasih, Said mencekiknya dari belakang hingga meninggoy. Gak lama kemudian Said dikejutkan ketika menyadari Fatimah kembali. Dia telah berada di halaman untuk mengambil sesuatu. Said mencoba mengulur waktu, namun beruntung dia berhasil menyelesaikannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Di keesokan harinya, Rahimi yang mendapatkan kabar pun bergegas pergi bersama Sharifi ke lokasi pembuangan para korban. Yang ternyata sudah ada Said di sana untuk mengamati bagaimana polisi menginvestigasi penemuan ini. Sontak Rahimi pun terkejut ketika mengetahui korbannya adalah Sogra, seorang wanita yang baru saja dia temui. Karena hal itu, Sharifi mengantarkan Rahimi kembali ke hotelnya. Tidak berselang lama, Rostami datang berkunjung. Namun kedatangannya bukanlah untuk suatu pekerjaan, melainkan upaya pendekatan secara pribadi dengan Rahimi. Tentu dengan tegas Rahimi menolaknya. Di keesokan harinya, Rahimi mendatangi Ibu Sogra yang tentunya masih berduka atas kepergian anaknya. Ibunya meyakini jika para polisi sengaja membiarkan kasus ini terjadi, karena menurutnya sebagian pejabat mendukung perbuatan si pelaku. Atas saran dari ibunya Sogra, Rahimi pun pergi dari sana menemui seseorang. Ternyata dia menemui seorang pria tua yang berprofesi sebagai tukang sapu di wilayah kota Mashhad. Pria itu mengatakan ciri-ciri orang yang membawa Sogra kemarin, diantaranya menggunakan sepeda motor. Karena tidak mau berurusan dengan para polisi, pria tersebut tidak banyak memberikan informasi lebih lanjut. Di tempat lain, Said menghampiri wanita penghibur dengan membawa sejumlah uang. Seperti biasa dalam menghabisi korbannya, Said selalu menggunakan pola yang sama. Atas dasar hal itu, dia dijuluki Spider Killer. Jadi metode yang digunakannya itu mencari mangsa di luar, dibawa ke rumahnya, kemudian dihabisi. Setelah itu membuangnya ke suatu tempat. Keesokan malamnya, Rahimi ditemani oleh Sharifi. Ia mencoba cara yang cukup beresiko dengan menyamar menjadi wanita penghibur, sedangkan Sharifi mengawasi gerak-geriknya dari kejauhan. Secara kebetulan di malam itu, Said kembali beraksi dan menghampiri Rahimi. Tidak ingin membuang waktu lagi, Rahimi ikut bersama Said ke rumahnya. Namun ketika mempercepat motor dengan melewati jalan sempit, Sharifi pun kehilangan jejak mereka. Sesampainya di rumah, Rahimi beralasan ingin ke kamar mandi. Di sana dia menyiapkan alat rekam dan mengeluarkan sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Sedikit terjadi perbincangan di antara mereka, hingga akhirnya Said pun menyerang Rahimi. Namun beruntung Rahimi berhasil melepaskan diri dengan cara menekan luka di tangan Said. Lalu dia menuju ke jendela dan berteriak meminta bantuan. Karena tidak ingin teriakan itu terdengar oleh tetangganya, Said pun menuruti kemauan Rahimi untuk pergi dari sana. Said hanya bisa pasrah dengan keadaan ini.
Keesokan hari para polisi datang dan membawa Said ke kantornya. Penangkapan ini menjadi akhir kekejian Said sebagai pembunuh berantai sekaligus menyingkirkan ketakutan di kalangan masyarakat. Namun kenyataannya ini adalah awal dari sebuah konflik, di mana sebagian warga menganggap dan memperlakukan Said seperti pahlawan karena yang dihabisinya adalah para PSK. Warga yang mendukung meminta agar Said dibebaskan. Tidak terkecuali dukungan itu datang dari istri, anak laki-laki yang bernama Ali dan kerabatnya Said. Dukungan ini membuat Said percaya diri berbicara di pengadilan bahwa 16 pembunuhan yang dilakukannya adalah sebuah tindakan suci, dan dia sangat yakin jika dirinya akan dibebaskan. Orang tua dari salah satu korban mengaku jika ada beberapa orang datang dengan sejumlah uang untuk membungkam agar berhenti menuntut atas kematian putrinya. Tentu dia menolak, meskipun jauh dari lubuk hatinya dia mengetahui jika kasus kematian putrinya ini tidak akan pernah ditindaklanjuti, mengingat para petinggi pemerintah bahkan kepolisian berusaha menyamarkan kasus yang mengatasnamakan keyakinan. Namun demi menegakkan keadilan, Rahimi bertekad untuk mengawal kasus ini hingga selesai. Pengacara Said menyampaikan desakan pemerintah untuk segera menutup kasus ini, mengingat banyak warga yang mendukung Said. Dia bersama koleganya sedang menyiapkan alasan gangguan kejiwaan karena peperangan, agar Said dapat terbebas dari hukuman. Di malam harinya, Haji mendatangi Fatimah dan memberikan bantuan dari pendukung Said. Haji juga menjanjikan kalau dia dan para koleganya akan mengatur pembebasan untuk Said. Akan tetapi Said mengacaukan rencananya itu dengan mengatakan di persidangan bahwa dirinya tidaklah gila secara kejiwaan. Tentu pernyataan itu mengecewakan Fatimah yang berharap kebebasan sang suami. Said memiliki alasan kenapa dia berkata seperti itu, karena dia nggak mau para pendukungnya menganggap apa yang dilakukan Said selama ini dalam gangguan kejiwaan, dan berpikir jika mereka mendukung orang gila. Di ruang pertemuan, Said mengobrol dengan Ali. Ali menceritakan jika dirinya berkelahi di sekolah karena mereka mengejek bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Said lalu menjelaskan apa yang dia lakukan semata-mata untuk memberantas segala bentuk kemaksiatan. Said juga menjelaskan secara rinci bagaimana dia menjalankan setiap aksinya, sehingga hal ini menjadi motivasi bagi Ali untuk mengikuti jejak sang ayah. Atas dasar rekaman dari Rahimi dan beberapa kesaksian, di hari berikutnya hakim pun memutuskan bahwa Said dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maut dengan cara digantung. Namun sebelum itu, dia harus menjalankan 100 kali cambukan sesuai hukum yang berlaku di sana. Sambil menunggu detik-detik dieksekusi, Said dikunjungi dua sahabatnya yang merupakan veteran perang. Mereka mengatakan kesiapannya untuk mengupayakan pembebasan Said dengan menyiapkan ruang eksekusi tertutup, dan nantinya Said dijemput melalui pintu belakang menggunakan mobil yang sudah mereka persiapkan. Di hari terakhir sebelum dieksekusi, Said bertemu dengan keluarganya tanpa mengetahui strategi pelarian yang telah mereka rencanakan.
Said berpesan kepada Ali, sebagai anak laki-laki dia nggak boleh lemah agar bisa menjaga ibu dan kedua adiknya. Di saat akan menuju ruangan eksekusi, Rahimi menunggu dan menuntut mereka agar benar-benar dilaksanakan hukuman cambuk sebagaimana mestinya. Berkat tuntutan Rahimi, Said pun dibawa ke ruangan cambuk, meski pada kenyataannya hukuman itu tidak benar-benar dilaksanakan. Menyadari adanya kejanggalan, Rahimi menekan hakim agar dirinya diikut sertakan dalam menyaksikan proses eksekusi. Dia ingin memastikan hukuman ini dijalankan dengan sebenar-benarnya. Ketika memasuki ruangan eksekusi, Said yang melihat pintu belakang terbuka pun tentu senang karena akan terbebas dari hukuman maut. Namun skenario mereka semua tidak sesuai harapan. Para petugas merasa tertekan dengan adanya Rahimi yang mengawasi mereka dari atas. Petugas menyeret Said menuju kursi, dan hukuman gantung pun benar-benar dilakukan di luar dugaan mereka yang merencanakan kebebasan untuk Said. Akhirnya Said pun meninggoy. Akhir kisah, Sarifi mengantarkan Rahimi ke terminal. Dia akan kembali ke Tehran karena tugasnya telah usai. Di dalam bis, Rahimi melihat kembali cam recordernya, yang mana ada satu adegan yang buat kita merinding, yaitu ketika Ali memperagakan aksi ayahnya di saat mengeksekusi para korban. Dengan lantangnya, Ali menyuarakan apa yang dilakukan ayahnya itu benar, dan jika para polisi tidak bisa memberantas segala kemaksiatan yang terjadi di kota Mashhad, maka akan muncul Said-Said yang lain, termasuk dirinya akan melanjutkan perjuangan sang ayah yang dianggapnya itu benar. یکی دیگه بلند میشه اینا رو مثل بابام تو کوچه پالیسا ایزنا رو تو خیابون جمع نکنن راستشو بخواین وقت سعید عظیمی دیگه بلند میشه میگم حالا صبر کنید ببین 20 نفر از ما خواستن که کار بابام ادامه بدم. Jadi maksudnya guys, ternyata sebahaya itu loh. Pemahaman yang salah itu bisa mempengaruhi orang untuk berbuat kejahatan yang sama. Di sini jelas apa yang dilakukan Said lebih ke fanatisme dan ego untuk membunuh, sehingga salah kaprah dalam mengartikan semua itu. Tugas kita sebagai manusia hanya saling mengingatkan saja, bukannya saling menghakimi, apalagi sampai mengambil hak hidup orang lain dengan cara membunuh. Itu sangat tidak dibenarkan. Oke lah teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.